Saudara, tangis bahagia tak terbendung saat warga Gaza menyambut pembebasan ribuan tahanan pulang ke kampung halaman sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata Gaza. Ulasannya usai jeda. Hamas dan Israel menepati kesepakatan gencatan senjata fase pertama dengan bertukar sandera Senin 13 Oktober. Hamas membebaskan 20 sandera hidup dalam 2 tahap di bawah pengawasan Komite Palang Merah Internasional. Sedangkan Israel membebaskan 2.000 warga Palestina. Inilah gambar udara lautan manusia warga Palestina berkumpul di sekitar rumah sakit Nasser di Gaza untuk menyambut para sandera yang dibebaskan Israel Senin waktu setempat. Warga mengerumuni iring-iringan bus yang membawa para sandera Palestina. Sedikitnya 2.000 sandera Palestina dibebaskan oleh Israel sesuai kesepakatan gencatan senjata. Salah seorang sandera Palestina yang dibebaskan Israel adalah Dr. Abdullah Rafi. Tangis haru tak terbendung saat Abdullah disambut pelukan orang-orang terkasih. Abdullah ditangkap tentara Israel saat menjalankan tugas sebagai tim medis di Rumah Sakit Kamal Adwan. Abdullah menggambarkan kondisi tempat penahanannya di Israel yang tidak seperti penjara, melainkan rumah jagal. رسالتنا لأهل غزة يعني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل الاحترام لجهودهم وكل الاحترام لصبرهم وكل الاحترام لهم وربنا يقدرنا إن شاء الله وإن شاء الله في سبيل التحرير بإذن الله. Tak hanya warga Palestina di Gaza, keluarga dan kerabat juga menantikan para sandera Israel yang dibebaskan Hamas. Pemerintah Israel merilis rekaman video pertemuan sandera dan keluarga setelah lebih dari 2 tahun ditawan. Salah satu kerabat sandera mengungkapkan kondisi di Gaza sangat minim makanan dan air bersih. אמן. תודה רבה, בקרוב, תמי חיבוק גדול, חיבוק גדול. תודה רבה. אלון נואל, תודה רבה, אלון נואל עומד עם קצינת צה"ל במבניין הצה"לי, אחרי שראינו שיירה של מאובטחת של רכבים צבאיים שהם מובילים את החטופים. והנה... He said that the last few months since the deal collapsed and Israel went back into fighting was harder. There was almost less food or not so much food. Once again, very little water and dirty water. And the fact that they didn't know what's going on. Every once in a while they heard that there is negotiation and then not. And they felt like they're being abandoned. Pembebasan sandera baik Palestina maupun Israel merupakan bagian dari gencatan senjata fase pertama. Warga Palestina menyambut sukacita momen gencatan senjata yang mereka nanti-nantikan. Gencatan senjata mengakhiri serangan Israel ke Gaza yang terjadi tanpa henti dalam 2 tahun terakhir. Momen gencatan senjata dirayakan warga Palestina dengan turun ke jalan. Warga dari berbagai usia bertepuk tangan dan menampilkan tarian tradisional Dabeh. Momen ini begitu dinanti-nantikan setelah krisis kemanusiaan dahsyat yang dialami warga Palestina. Mereka berharap gencatan senjata bisa mengakhiri perang secara permanen.
Usai gencatan senjata Israel Hamas disepakati, puluhan ribu warga Palestina berbondong-bondong berjalan kaki pulang ke rumah mereka di Gaza Utara. Sebelumnya warga dipaksa mengungsi ke wilayah selatan Gaza di tengah serangan brutal Israel yang ingin mencaplok Gaza sepenuhnya. Namun warga harus menghadapi kenyataan getir karena rumah mereka hanya tinggal puing-puing. Gencatan senjata seakan mengembalikan harapan bagi warga Palestina di Gaza untuk memulai hidup baru. Truk-truk bantuan kemanusiaan mulai memasuki jalur Gaza dengan jumlah sesuai kesepakatan. Pasar di Gaza mulai bergeliat meski warga masih dihadapkan pada kenyataan getir tak memiliki rumah dan harta benda lagi. Di balik kebahagiaan warga Gaza terhadap gencatan senjata, tersimpan juga keraguan bahwa perang benar-benar akan berakhir. Sebagian warga menilai kesepakatan gencatan senjata kerap kali berakhir dengan janji palsu. Di sisi lain, kehidupan warga Palestina telah berubah total. Gaza telah hancur. Warga bahkan tak ingat lagi di mana letak rumah mereka. Setelah gencatan senjata, maka tantangan rekonstruksi jalur Gaza atau dikenal dengan Gaza Plan dimulai. Rencana besar ini tengah menjadi perbincangan global. Kesepakatan gencatan senjata Israel Hamas fase pertama diumumkan pada 9 Oktober di bawah tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan ini terjadi setelah 2 tahun perang berkecamuk di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina. Sebelumnya, berulang kali gencatan senjata terhenti di fase seperti saat ini, yaitu bertukar sandera dan tahanan, lalu perang pecah kembali. Israel dan Hamas mencapai kesepakatan rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 9 Oktober. Sebelumnya pada 29 September, Trump meluncurkan rencana 20 poin kesepakatan damai Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menerima dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari tanah Palestina. Setelah kesepakatan gencatan senjata pada 9 Oktober, lebih dari 20 pemimpin negara berkumpul untuk konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir Senin 13 Oktober. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir dalam KTT tersebut. Presiden Prabowo menyaksikan penandatanganan dokumen kesepakatan perdamaian Gaza oleh pemimpin negara Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki. Sementara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam pidatonya menyatakan misi perdamaian di Timur Tengah akhirnya terwujud. KTT Gaza di Mesir, Prabowo ikut hadir, saudara. This is the day that people across the region and around the world have been working, striving, hoping, and praying for. They have done things over the last month that I think were really unthinkable. Nobody thought this could happen. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. 2 tahun tanpa damai, kondisi jalur Gaza bak kota mati. Gambar udara ini menunjukkan perbedaan Gaza sebelum dan sesudah perang berkecamuk. Gaza kini hanya tinggal puing-puing reruntuhan bangunan dan tenda-tenda pengungsian. 2 tahun perang Gaza, total tewas ada ratusan ribu saudara, dan cerita perbandingan gencatan senjata diharapkan bisa menjadi jalan menuju perdamaian abadi Hamas Israel. Jangan sampai gencatan senjata ini hanya terhenti di fase pertama, kemudian perang pecah kembali seperti yang berulang kali terjadi.
Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi puluhan lansia di Pati, Jawa Tengah berhasil lulus setelah menjalani pendidikan sekolah khusus lansia. Mereka menjalani upacara kelulusan menggunakan toga. Itu pisang goreng. Dibakar loh. Gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya, aku yang jagain mama. Tenang, mama gak akan bebanin kamu. Kan udah pakai Tropicana asli. Manis tanpa beban, jaga masa depan. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend.